Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada soal 1C, di mana soal 1C kita akan membuat simulasi O2C menggunakan skenario transaksi dari faktur kopi data PT Pekalipan Raya dengan PPN 11%. Untuk penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, di sini kalian pastikan terlebih dahulu kalau kalian sudah menginstal modul accounting, sales, purchase, dan inventory. Nah, setelah itu di sini kita harus membuat 3 user, yaitu sales user, accounting user, dan warehouse user. Nah, di sini saya sudah membuat ketiga user tersebut. Nah, untuk user sales di sini saya beri nama Cynthia dengan akses untuk sales itu administrator. Nah, yang kedua ada warehouse user, saya beri nama Raka, dan untuk aksesnya saya di inventory saya beri akses administrator. Nah, yang ketiga itu ada accounting user, yaitu Siska, dan saya beri akses accounting sebagai advisor. Nah, setelah itu setelah membuat ketiga user, di sini kita akan membuat teksnya dengan menggunakan PPN terbaru yaitu 11%. Nah, di sini kita pergi ke modul accounting, lalu kita klik configuration, lalu kita pilih yang teks. Lalu sini kita create dengan text name-nya itu 11%, dan jangan lupa untuk amount-nya juga diisi 11%. Dan di sini text type-nya itu sales, maka untuk account-nya menggunakan PPN collected. Jika sudah, di sini kita bisa langsung klik save. Nah, jika sudah, di sini kita create lagi dengan text name-nya 11%, amount-nya itu 11% juga, dan text type-nya kita pilih yang purchase. Lalu account-nya kita isikan PPN paid. Setelah itu kita bisa langsung klik save. Nah, setelah membuat teks di sini kita juga harus pergi ke produk kategoris untuk mengubah inventory valuation-nya yang dari manual menjadi otomatis. Nah, caranya itu kalian pergi ke purchase, lalu configuration, setelah itu produk kategoris. Nah, di sini untuk inventory valuation-nya kalian ubah menjadi otomatis. Nah, di sini kan ada 5 data ya, jadi kelima-limanya harus kalian ubah menjadi otomatis di inventory valuation-nya. Dan di sini videonya akan saya percepat. Nah, jika sudah semua, di sini kita akan mengupdate kuantitinya dengan pergi ke inventory, lalu ke produk. Setelah itu kita klik yang lemari sharp-nya dulu. Nah, di sini kita update quantity sebesar 12. Nah, di sini kita klik create. Di sini kita isikan location-nya, on hand quantity-nya. Setelah sudah semuanya terisi, diklik save. Nah, begitu juga di produk lemari es. Yang satu lagi itu kalian yang lemari es Sanyo, kalian lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung masuk ke sales user yaitu Cynthia. Lalu kita pergi ke modul sales dan kita akan create quotation berdasarkan faktur kopi dari PT Pekalipan Raya. Nah, di sini saya memilih toko sahabat sebagai customer dari PT Pekalipan Raya dengan barang yang akan dijual itu lemari es Sharp sebanyak 2 unit dan lemari es Sanyo sebanyak 2 unit. Nah, di dalam faktur kopi ini penggunaan PPN-nya masih menggunakan yang 10%, tetapi dalam simulasi O2C ini saya akan menggunakan PPN terbaru yaitu 11%. Nah, setelah itu kita create quotation. Nah, untuk customer-nya kita pilih yang toko sahabat, dan untuk
expiration-nya itu tanggal 18 Juli dan untuk payment terms-nya itu 30 hari. Lalu di sini kalian bisa isikan produknya. Yang pertama itu lemari S-Sharp dengan quantity 2 dengan harga 2.500.000 dan penggunaan teksnya kita ubah menjadi 11%. Nah, selanjutnya produk kedua itu lemari es Sanyo dengan kuantiti 2 dan harganya 2.350.000 dan dengan PPN 11%. Nah, jika semuanya sudah terisi, kita bisa langsung klik save. Nah, setelah kalian klik save, maka ini masih bentuknya statusnya quotation dan di sini kita harus mengirimkannya dengan melalui email. Jadi kalian bisa klik send by email. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul draft atau format email, lalu kalian send. Setelah mengirimkan email ke toko sahabat, maka statusnya akan berubah menjadi quotation send. Nah, setelah itu kita bisa klik confirm untuk mengkonfirmasi. Setelah kalian klik confirm, maka di sini kita bisa langsung login ke warehouse user yaitu Raka. Nah, di sini kita sudah login ke warehouse user, jadi kita langsung pergi ke modul inventory. Lalu di sini ada want to process di delivery order, jadi kita klik saja. Nah, di sini sudah ada parent partner kita yaitu toko sahabat. Nah, di sini kita klik edit untuk mengisikan kolom down-nya sesuai dengan reserve-nya dia, yaitu sebanyak 2 unit dari setiap produknya. Nah, setelah kalian isikan dan semuanya sudah terinput, kalian bisa langsung klik save. Selanjutnya di sini kita akan memvalidasi dengan mengklik validate. Nah, di sini untuk validasinya akan dikirimkan melalui SMS. Jadi untuk itu di sini kita bisa langsung klik confirm saja. Nah, kita tunggu. Setelah kita confirm, maka statusnya akan berubah menjadi done dan bahwa produk yang telah kita validasi itu, bahwa produk-produk tersebut sudah dikirimkan. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke sales user lagi. Nah, di sini saya sudah login ke sales user lagi yaitu Cynthia. Kemudian di halaman ini kita bisa merefreshnya. Nah, setelah di refresh maka akan muncul create invoice. Nah, di sini kita bisa mengklikkan create invoice. Setelah itu di sini akan ada pilihan regular invoice, down payment present tax dan non payment fixed amount. Nah, kita pilih yang regular invoice, lalu kita klik create and view invoice. Lalu kita tunggu. Dan setelah itu di sini statusnya akan berubah menjadi draft invoice. Setelah itu kita pergi ke accounting user untuk menerima pembayaran dari toko sahabat. Nah, di sini saya sudah login ke accounting user yaitu Siska. Kemudian kita pergi ke modul accounting, lalu kita di sini ada customer invoice, one invoice to validate. Di sini kita klik. Dan di sini ada customer kita, toko sahabat, dan statusnya masih draft, payment statusnya masih no paid. Jadi kita klik saja di sini. Nah, di sini kita bisa langsung klik confirm. Setelah itu kita klik yang send and print. Kita tunggu. Di sini akan muncul format email dari Udunya, dan karena kita nggak akan ngeprint, jadi untuk yang print kita unchecklist, kemudian kita klik send. Lalu kita tunggu kembali. Nah, setelah itu di sini kita klik yang register payment untuk melakukan pembayaran. Lalu di sini kita bisa memilih antara jurnalnya, yaitu antara bank atau kas. Dan di sini saya menggunakan bank. Nah, karena di sini kita tidak melakukan
pembayaran secara cicil, jadi kita bisa langsung klik saja create payment. Setelah melakukan pembayaran, maka akan muncul logo paid pada kanan atas, yang artinya invoice tersebut sudah terbayarkan. Nah, jika sudah muncul logo paid, di sini kita bisa kembali ke sales user untuk memastikan bahwa invoice tersebut sudah terbayarkan. Nah, di sini saya sudah masuk ke sales user dan di sini kita bisa langsung merefresh halaman draft invoice ini. Nah, setelah di-refresh, maka akan muncul logo paid di kanan atas dan untuk statusnya berubah menjadi posted yang artinya invoice tersebut sudah terbayarkan. Nah, setelah melakukan simulasi O2C, di sini kita juga bisa melihat jurnal dari transaksi yang telah kita buat dengan cara kita pergi ke accounting user lalu pilih accounting. Nah, di sini ada gambar journal entries dari transaksi yang telah kita buat dengan customer yaitu toko Sahabat. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Ini jurnal entries-nya. Dan untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan di blog saya. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari jurnal lainnya, yaitu kalian bisa klik lagi accounting, lalu kalian pilih yang sales. Nah, ini dia adalah jurnal dari penjualan kita kepada toko Sahabat. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke jurnal purchase, ternyata di jurnal purchase tidak ada. Setelah itu kita pergi ke jurnal kas dan bank. Nah, di sini ada jurnal kas dan banknya. Ada di debit itu outstanding report receipt dan di kredit ada trade debitors. Nah, ini yang itu ada jurnal miscellaneous. Nih ada tertera transaksi yang telah kita buat tadi di jurnal miscellaneous. Nah, ini dia ada general ledger-nya. Di sini atas transaksi tadi sudah tertera di general ledger. Setelah itu, nah di sini kita juga bisa mendownload laporan keuangannya. Yang pertama itu balance sheet. Di sini kita bisa klik print, lalu kita tunggu. Nah, jangan lupa untuk start date dan end date-nya. Nah, ini dia format balance sheet dari PT Pekalipan Raya yang telah kita buat dari transaksi O2C. Nah, itu dia adalah simulasi dari order to cash dari data PT Pekalipan Raya serta menggunakan PPN terbaru. Nah, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.